Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik, Fisika Asik. Channel yang akan membahas tentang materi dan soal fisika terupdate. Kali ini saya akan membahas contoh soal dinamika rotasi sistem katrol. Saksikan contoh videonya. Soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada suatu katrol yang dihubungkan dengan benda M1 dan M2 melewati sebuah tali. Ya. Jadi di sini ada tali menghubungkan antara M1 dan M2. Nah, pada M1 ada gaya berat M1G, yaitu W1-nya ya, yang diuraikan menjadi M1G sin theta, M1G cos theta. Kemudian gaya normal. Bidang miringnya ini adalah licin. Kemudian yang di katrol masanya 2 kg, kita anggap sebagai silinder pejal. Kemudian benda M2 5 kg, di sini ada gaya M2G, itu sama dengan W2. Nah, kalau kita lihat di sini, benda 2 akan bergerak ke bawah nih ya. Bergerak ke bawah dengan percepatan A, karena gaya M2G lebih besar dari M1G sin theta. Kemudian benda yang pertama bergerak ke atas dengan percepatan A. Misalkan M1-nya 4 kg dan sudut theta ini adalah 30 derajat. Nah, berapa percepatan linear benda M1 dan M2 ini? Ya. Kemudian yang kedua, berapa besarnya tegangan tali T1 dan T2? Nah, kita menghitungnya dengan berdasarkan video saya sebelumnya ya. Jadi percepatannya bisa langsung menggunakan persamaan A sama dengan, nah di sini adalah gaya yang bekerja yaitu apa? M2G dikurangi M1G sin theta. Ya. Jadi ini bergerak ke bawah, ini bergerak ke atas. Nah jadi di sini M2 kali G dikurangi M1 kali G sinus theta. Nah dibagi apa? Nah, pembaginya adalah semua massa yang bekerja di sini. Yaitu di sini M1 tambah M2 ditambah setengah M. Nah, setengah M muncul karena ini adalah silinder pejal. Ya. Nah, ini bisa aja kita tuliskan A-nya sama dengan M2 dikurangi M1 kali sinus theta dikali G dibagi M1 tambah M2 ditambah setengah M. Nah, ini persamaannya. Nah, kalau kita masukkan di sini M1-nya 4 kg, M2 5 kg, M-nya adalah 2 kg, maka di sini A-nya 5 dikurangi 4 dikali sinus 30 derajat ya, kali G-nya 10 dibagi M1-nya adalah 4 ditambah M2 adalah 5 ditambah setengah dikali M di situ adalah 2 ya. Nah, sinus 30 ini adalah setengah kali 4 itu adalah 2, 5 kurang 2 jadi sini 3 dikali 10 dibagi, nah setengah kali 2 1 tambah 5 tambah 4 adalah 10 ya. Bisa hilang, jadi percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatannya. Terus bagaimana menghitung T1 dan T2? Nah, untuk T1 karena bendanya ke atas, maka rumus T-nya sama dengan M1 dikali G plus A gitu ya. Tapi karena terletak ke dalam bidang miring, G-nya adalah G sin theta. Nah, sehingga kalau kita masukkan di sini M1-nya adalah 4, G-nya adalah 10, sinus 30 itu adalah setengah, ditambah A-nya adalah 3 di sini. Ya. Sehingga sama dengan 4 dikali 5 tambah 3 itu adalah 8. Sama dengan 32 Newton.
untuk T2 di sini tinggal dihitung menggunakan M2 dikali G min A, ya, karena bergeraknya ke bawah. Sama dengan 5 dikali 10 kurangi A-nya 3, ya. Nih. Sama dengan 5 dikali 7. Sama dengan 35 Newton. Contoh soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah benda M1 yang masanya 3 kg, dihubungkan dengan tali melewati katrol yang masanya 2 kg, ke sebuah benda M2 yang masanya 4 kg. Nah, bidang datar ini licin, jadi tidak ada gesekan di sini. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan benda M1 dan M2 dan tegangan tali T1 dan T2. Jadi pada benda M1 itu ada percepatan ke kanan nanti, ya, A. Ini ada percepatan ke bawah, A. Nah, berapa A-nya ini? Berapa T1 dan T2? Nah, karena ini licin, maka tidak ada gaya gesek di situ. Berarti M2G di sini tidak ada yang menghambat ke situ. Ya. Maka percepatannya langsung dihitung dengan menggunakan rumus M2 kali G saja, tidak ada yang mengurangi, ya, karena licin. Pembaginya adalah ya M1 tambah M2 ditambah setengah M, seperti video sebelumnya. Nah, M1 ikut bergerak, M2 ikut bergerak, dan katrol juga bergerak. Maka di sini pembaginya itu. Nah, kita masukkan angkanya. M2-nya adalah 4, G-nya 10. Dibagi M1-nya 3 tambah 4 ditambah setengah kali 2, ya. 4 kali 10 ini 40 dibagi, nah 2 kali setengah ini 1 tambah 4 tambah 3 adalah 8. Sehingga sama dengan 40 bagi 8 itu 5. Satuan percepatan linier adalah meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bagaimana menghitung T1? Nah, untuk T1 itu langsung aja M1 kali A. Kita lihat di sini pada benda 1 itu hanya ada T1 saja yang searah dengan A. Ya, maka M1 kali A. Sehingga di sini 3 dikali 5, ya. 15 Newton. Nah, untuk T2 sama dengan, nah rumusnya bagaimana untuk T2? Nah, T2 itu adalah untuk benda yang bergerak ke bawah, ya. Maka di sini T2-nya adalah pakai M2 G dikurangi A, ya. M2-nya adalah 4, G-nya 10 dikurangi A-nya 5 di situ. Sama dengan 4 dikali 5 di sini. 20. Oke, cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ya. Tinggalkan komentar dan share ke teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.